Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Masih tetap di channel Abdurrahman dan masih juga di seputaran GERD anxiety psychosomatis ya. Kemarin-kemarin baru aja ya, saya nampilin video, nge-share video tentang perasaan-perasaan yang aneh. Nah kemudian malamnya juga langsung kontan ya, ada temen yang memang sedang terkena GERD. Itu dia nge-WA saya, katanya, "Pak, kan saya yang minta katanya untuk menjelaskan perasaan-perasaan yang terjadi dalam tubuh yang dialamin Bapak," katanya. Saya cuma tersenyum karena memang saya juga ngalamin waktu itu, karena yang GERD anxiety psychosomatis itu sifat ingin tahunya itu memang sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau misalkan ada yang dirasa, itu saya suka cari-cari informasi sama nggak nih ya orang lain dengan saya. Nah gitu ya. Saya nggak aneh ya, memang itu sifat-sifat orang yang terkena GERD anxiety psychosomatis. Nah terus dia juga nge-WA gini ke saya ya, "Pak tolong jelasin," katanya, "untuk perut," katanya, "terus untuk kepala Bapak waktu itu katanya ngejelasinnya nggak terlalu panjang," katanya gitu. "Untuk perut cuman panas aja kok, saya ada begahnya," katanya gitu, "ada kembungnya." Ya sama ya, karena memang mungkin di video-video sebelumnya saya juga belum terlalu spesifik ya menjelaskannya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu jelas, karena ya untuk penyingkatan video ya biar nggak terlalu lama. Perlu saya tekankan ya, waktu itu saya juga banyak sensasinya, cuman nggak terlalu dijelaskan ya, karena untuk ya durasinya nggak terlalu banyak ya. Dulu waktu itu saya juga ngalamin waktu lagi parah-parahnya itu, kepala itu tegang ya, kepala itu terasa berat, si kulit kepala itu kayak yang macam tebal ya, kayak macam tebal. Makanya kalau dulu waktu saya diem di rumah gitu ya, waktu lagi parah-parahnya sambil nonton TV itu sambil pegang-pegang kepala aja gini gitu. Jadi kulit kepala itu kayak yang tebal aja ya. Cuman sempat pengetahuan saya ya sekarang, kalau dulu sih saya juga nggak berpikiran ke sana ya, baru terpikir sekarang nih ya. Nah mungkin waktu itu karena memang yang punya GERD itu sering cemas ya, sering cemas nggak enak gitu, jadi kepikiran penyakit aja terus ya. Jadi mungkin kepala itu tegang ya, tegang, jadi si otot-otot kepala itu tegang, jadi kayak yang keras gitu ya, kayak yang tebal gitu. Nah waktu itu juga saya dulu sempat kan berpikir kalau ini penyakit berat gitu. Padahal itu sensasi dari GERD anxiety psychosomatis ya, karena mungkin kita terlalu banyak berpikir penyakit penyakit penyakit, jadi kepala kita tegang ya, yang antuknya jadi kelayangan, pusing, terus ini berat kepala, kulit kepala itu kayak yang tebal gitu karena tegang ya, tegang, otot-otot di kepala kita itu tegang ya. Nah itu kemudian eh, apalagi ya, untuk perut memang saya belum jelaskan waktu itu ya, di video sebelumnya itu saya cuma menjelaskan cuman panasannya aja. Nah untuk perut itu ada perasaan kembung ya, waktu itu kembung nggak enak lah, jadi kayak kayak gimana ya, kayak yang kenyang nggak jelas gitu. Jadi kayak macam, saya susah menjelaskan ya, kenyang enggak ya, cuman kembung aja gitu, kembung. Jadi nah saya tahu kembung itu, saya berpikir itu ada banyak gas di sini, karena memang saya juga ada perasaan kalau misalkan mau bersendawa itu susah ya, kalau misalkan mau bersendawa itu susah. Jadi kalau orang normal kan mau sendawa tinggal sendawa aja enak kan keluarnya gitu. Nah kalau untuk GERD anxiety psychosomatis itu sendawanya susah justru itu ya. Jadi perut kembung ya, kalau misalnya dipukul-pukul itu kayak macam bunyi apa ya, buah itu tuh, buah nangka yang matang. Nah kayak gitu ya, kalau dipukul suaranya kayak gitulah. Terus kalau mau sendawa susah, nggak keluar gitu ya. Jadi gimana ya, keluar susah, diam di sini anginnya ya nggak enak gitu. Di sini tuh seperti mengganjal ya, seperti mengganjal, sendawa yang susah keluar. Nah itu ya, dulu waktu saya ngalamin GERD anxiety psychosomatis, asam lambung ya, nah memang seperti itu. Jadi memang susah ya, susah untuk sendawa. Nah terus kalau misalkan ini BAB
BAB juga nggak lancar waktu itu ya. Jadi kadang 2 hari sekali. Dulu waktu sehat-sehatnya saya gitu, sebelum terkena GERD, itu BAB itu setiap pagi gitu, jam ya sudah sholat subuh itu pasti pengennya ke air BAB. Lancar ya, alhamdulillah waktu itu. Nah, ketika terkena GERD itu BAB nggak lancar, itu paling 2 hari sekali gitu ya. Dan BAB-nya pun ya mencret aja gitu. Nggak terlalu keras lah. Kalau misalnya orang sehat kan ya keras-keras gitulah ya, tahu mungkin ya. Tetapi untuk saat terkena GERD itu mencret tiap hari saya waktu itu ya, tiap hari. Kadang di BAB-nya itu ya kadang ada busa-busanya kayak gitulah gitu. Cuman saya waktu itu berpikir ya memang lambung saya belum beres, pencernaan belum beres ya, jadi hal-hal yang sangat wajar lah. Makanya untuk yang terkena GERD, terkena asam lambung, kalau misalkan lihat BAB mencret terus berbusa gitu, kalian nggak usah khawatir, itu memang pencernaannya belum beres. Malah dulu saya waktu itu, waktu lagi parahnya banget itu, BAB-nya berwarnanya itu hitam, BAB-nya berwarna hitam ya. Ya memang tidak memungkiri ya, waktu itu juga saya juga sempat kaget. Saya sempat bilang ke istri, saya bilang itu ke istri, Bu, ini BAB udah nggak bener. Saya bilang gitu, warnanya juga udah nggak kuning gitulah gitu, jadi ya hitam aja gitu, hitam gitu, jadi ya bikin kaget aja gitu. Cuman saya waktu itu cepat-cepat saya tanamkan dalam pikiran saya kalau saya pencernaannya belum beres. Nah itu, jadi kalau misalkan orang pencernaan terganggu, jangan kan kita yang terkena anxiety ya, yang orang sehat juga kalau misalkan pencernaannya nggak benar pasti BAB-nya begitu gitu. Orang yang nggak anxiety juga kalau misalkan pencernaannya lagi nggak beres itu pasti mencret ya. Nah itu gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan makan sesuatu pasti keluarnya itu juga. Nah itu yang lagi terkena GERD anxiety psikosomatis, yang terkena asam lambungnya lagi parah-parahnya, saya waktu itu ini ya, kalau misalkan makan wortel, karena saya harus ya makan wortel waktu itu, sayuran harus masuk tetapi tidak bisa digoreng kan, direbus ya, saya makan wortel, BAB-nya keluarnya wortel juga nggak berubah warna gitu. Ya kita harus nanamkan aja dalam pikiran kita kalau misalnya pencernaan ini belum beres gitu, belum sempurna dengan benar, jadi ininya belum mencerna dengan sempurna, jadi makan wortel keluarnya wortel juga gitu kan. Terus saya itu sempat makan sayuran apa ya, kangkung hindarin dulu ya. Untuk kangkung itu susah dicernanya, susah digilingnya. Sayur apa ya dulu waktu itu, pokoknya untuk sayuran pasti keluar sayuran juga, saya juga gitu ya, dulu ngalamin kayak gitu. Nah ya, terus kalau misalkan ngobrol sama temen nggak nyaman gitu, nah ngobrol kayak gini tuh nggak nyaman, nggak enak aja. Kalau misalkan ngobrol itu kayak yang kerja keras, capek banget gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama orang lain itu, datang temen itu kadang di sisi lain ya, di sisi lain saya suka enak gitu ya, aduh ada temen gitu, ada temen ngomong gitu ya, ngobrol gitu. Tetapi untuk ngobrol saya nggak kuat lama waktu itu, jadi ngobrol 5 menit pun udah capek banget gitu. Jadi kalau misalnya udah capek, di pikiran itu, di hati saya itu pengennya itu teman saya itu cepat-cepat pergi gitu. Soalnya untuk lanjutin ngobrol itu nggak enak ya, nggak enak, capek banget. Jangan untuk bekerja ya, untuk ngobrol, untuk bicara seperti ini pun ya rasanya sangat capek sekali gitu ya. Nah itu ketika GERD ya, saya yang waktu itu terkena GERD, perasaannya memang seperti itu ya. Jadi memang kalau misalkan kalian saat ini sedang ngalamin, kalau misalkan kenapa ya saya itu ngomong itu males, karena bukan males ya, capek ya. Jadi kalau misalnya ngomong terlalu banyak itu capek ya, akhirnya jadi pusing aja gitu ya. Nah itu ya untuk itu. Nah terus dalam segi pembicaraan pun kadang nada itu nggak jelas ya. Saya taunya itu dari istri malah ya. Nah istri saya sering ngomel ya, kalau ngomong atau minta apapun ngomongnya katanya yang jelas, ngomongnya jangan kayak gitu. Akhirnya saya tertegun ya, saya itu bukannya ngomong nggak jelas, yang ngomongnya susah aja.
susah aja ngomongnya. Kalau misalkan mau ngobrol, kalau misalnya minta sesuatu ke istri, susah aja, belepotan kalau ngomong itu. Ya karena apa ya, ya mungkin karena kalau misalnya ngobrol itu di sini nih ada yang nggak enak ya. Kalau misalnya kita ngobrol, kalau misalnya kita ngomong di sini tuh ada yang nggak enak, mulut juga terasa panas gitu ya. Nah itu ya, untuk saya, pengalaman saya itu. Terus apa lagi ya, oh ya, kalau misalkan diem di tempat baru itu saya nggak betah ya. Jadi kalau misalkan saya jalan-jalan ke sini diam baru 5 menit itu pengen cepet pulang, itu nggak nyaman lah. Kalau misalkan dapat tempat yang baru itu nggak nyaman, padahal waktu sehat itu sering tempat itu saya kunjungi ya. Dulu saya waktu sehat itu sering datang ke tetangga ya, bersosialisasi lah, ngobrol lah gitu ya. Tetapi untuk saat terkena GERD itu, kalau misalkan kita ngobrol di rumah pekarangan tetangga itu nggak enak ya, nggak nyaman. Jadi perasaannya itu pengennya itu cepat-cepat pulang gitu, pengen cepat-cepat pulang di rumah, pengen duduk di rumah. Jadi waktu itu hal yang paling nyaman, tempat yang paling nyaman itu di rumah ya, di rumah. Jadi kebalikannya ya, ketika sehat 100% itu saya justru jarang di rumah ya, kadang di sekolah, di tempat kerja, kadang sehabis kerja juga jarang di rumah lah saya. Ya kemana aja jalan-jalan gitu ya, kadang suka hiking ke gunung ya, kadang mancing gitu. Tetapi untuk terkena GERD 100% saya jadi pendiam di rumah. Yang dulunya ceria sering jalan-jalan jadi pendiam di rumah, jadi kerasan di rumah. Karena bukan apa-apa ya, ketika mau keluar itu ada perasaan tidak nyaman aja, tidak nyaman, nggak enak aja gitu. Jadi nggak kerasan lah diam di satu tempat ya, pengennya itu cepat-cepat pulang gitu. Nah itu ya waktu itu. Nah terus apa lagi ya, eh, untuk perasaan ada angin ya, ada angin. Nah kalau misalkan saya nggak pakai jaket kayak gini waktu itu, aduh, angin itu terasa banget ya. Hembusan angin sekecil apapun itu kena kulit itu terasa ya, terasa banget gitu ya. Nggak tahu itu juga, saya juga belum tahu penjelasannya kayak gimana. Cuman untuk yang GERD anestesi psikosomatis itu gampang masuk angin ya. Jadi kalau misalkan jangankan nggak pakai jaket juga, kalau misalkan ada angin itu hembusannya terasa banget gitu ya. Saya juga kurang tahu, mungkin ya kulit kita itu jadi sensitif ya, jadi sensitif gitu. Jadi kalau misalkan lagi diem di luar gitu, nongkrong gitu kan ya, di depan rumah lihat orang lalu lalang itu ya, walaupun rasanya pusing gitu, itu kalau misalkan terkena angin, ada hembusan angin itu kena kulit itu terasa banget ya, terasa banget ya. Jadi makanya waktu itu saya tuh kebanyakannya diem di kamar, ruang tamu ya, gitu-gitu aja lah ya. Nah gitu. Terus waktu itu kalau lagi parah-parahnya, saya tuh sering membanding-bandingkan ya, sering membanding-bandingkan kejadian sekarang sama yang dulu gitu. Jadi sering membanding-bandingkannya itu begini, waktu lagi parah-parahnya saya berpikir gini, kenapa hidup saya jadi begini. Nah itu ya, kenapa hidup saya jadi begini. Dulu saya orangnya ceria, sering mondar mandir kemana ya, jalan-jalan kemana gitu, tenaga kuat. Nah ketika GERD cuman diem di rumah, segala aktivitas apapun jadi nggak bisa ya, sama sekali nggak bisa. Jangankan untuk bekerja, itu kalau misalkan kita dapat perintah aja, jangankan dari orang lain, dari istri ya, dari keluarga aja, jadi nggak enak aja gitu kalau dapat perintah. Contoh ya, kalau misalkan lagi diam di rumah, lihat pekarangan kan banyak sampah gitu, saya sering nyapu, walaupun sedang sakit itu saya sering nyapu gitu ya, pusing-pusing duduk lagi, berhenti gitu. Tetapi ketika diperintah sama istri ya, katanya daripada diam mending sambil nyapu-nyapu aja. Nah itu bebannya berat, padahal itu kalau misalkan kita jalanin itu sebetulnya sama kan, membersihkan dengan yang diperintah sama yang tidak diperintah itu padahal sama. Cuman kalau untuk diperintah nggak tahu ya, karena mungkin kita itu ada beban ya, jadi baru aja bangun itu udah malas banget gitu ya.
Jadi orangnya, untuk saya pribadi ya, nggak tahu orang lain, lagi ketika terkena GERD itu paling males itu kalau diperintah ya, kalau diperintah. Tetapi kalau untuk kemauan sendiri saya jalanin nggak apa-apa gitu, saya jalanin nggak apa-apa ya, walaupun bekerjanya nggak terlalu maksimal ya, kadang baru aja misalkan 10 langkah 20 langkah itu udah capek banget gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalkan Anda pun ngalamin, jangan heran ya. Jadi itu memang sensasi dari GERD ya, GERD anxiety psikosomatis ya. Jadi untuk GERD anxiety psikosomatis itu kalian jangan khawatir, banyak sekali orang yang ngalamin ya. Kalau nggak percaya, tengok deh video-video orang lain ya. Saya juga karena dapat pencerahan itu ya dari video-video orang lain ya. Itu banyak sekali yang sudah sembuh, dan yang ngalamin juga banyak. Saya bikin video ini baru yang kelima mungkin sama sekarang itu. Tetapi ketika saya waktu sakit, sampai sekarang orang-orang pada tahu, katanya ya sekarang udah agak baikan. Jadi yang terkena GERD itu mendengar ya, oh katanya si Pomer itu udah sembuh katanya. Jadi mereka sering curhat. Jadi sebelum bikin video itu sudah banyak sekali yang WA saya ya, kiat-kiat sembuhnya seperti apa ya. Saya nggak ngejelasin terlalu banyak, panjang lebar, karena memang ilmu saya memang ya terbatas, saya bukan dokter. Makanya kalau misalkan ada yang curhat ke saya seperti itu, saya juga suka menjelaskan saya sembuhnya lewat YouTube. Kalian tengok aja deh YouTube, saya bilang, saya kasih judulnya, coba cari di YouTube banyak, ikutin aja langkah-langkahnya. Saya juga suka nyaranin seperti itu karena saya juga sembuhnya ya karena itu gitu. Kalau untuk ke dokter ya dari awal itu nggak ada perkembangan ya, nggak ada perkembangan, malah waktu itu tambah nggak enak. Waktu minum obat itu saya tambah nggak enak, makanya saya berhenti. Tetapi ketika saya mengikuti langkah-langkah yang ada di YouTube, perkembangannya terasa ya, perkembangannya terasa. Jadi cuman untuk perkembangannya itu ya agak alot juga ya. Jadi terasanya itu bukan besoknya, tetapi udah agak jangka waktu 1 minggu ada perbaikan. Saya ikutin lagi langkahnya, jarak 1 minggu ada perbaikan lagi. Ya, jadi sakit asam lambung GERD ini beda dengan sakit-sakit yang lain ya. Kalau sakit-sakit yang lain kita minum obat, selang 1 hari 2 hari sembuh ya, ada perbaikan lah minimal gitu. Tetapi untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya, kalian makanya bersabar lah. Cuman saya waktu itu nanamin dalam pikiran saya bakalan sembuh, saya bakalan sembuh. Nah itu aja dalam pikiran saya. Terus jangan mengingat-ingat masa lalu, itu kunci saya waktu itu ya. Tidak mengingat-ingat masa lalu. Tetapi kalau misalkan sedang waktu itu saya nih pernah ngalamin mengingat-ingat masa lalu, ya akhirnya besoknya ya terulang lagi gitu. Ya mungkin karena beban pikiran ya. Dulu waktu itu saya dulu sering enak gitu, agak enakan ya, enaknya itu nggak lama ya, 2 jam paling enak, 3 jam lagi enggak, 2 jam lagi enak. Nah ketika enak saya sering berpikir gitu ya, dulu saya itu orangnya itu suka kemana gitu ya, tenaga kuat, jalan-jalan happy ceria, saya sering ya normal lah gitu ya. Tetapi ketika dapat GERD, saya diam di rumah melamun melamun, akhirnya besoknya kambuh lagi. Makanya kalau misalkan untuk sekarang, saya tidak akan membandingkan keadaan saya yang waktu dulu sampai sekarang. Sekarang saya nerima apa adanya, apa yang ada dalam diri saya. Nah itu kunci saya sembuh ya. Jadi pasrah aja lah, udahlah pasrah lah, terserah yang di atas ya, terserah Tuhan. Mau digimanain juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya yang penting kita berusaha. Segala sesuatu kuncinya ada di Tuhan ya, ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terapkan yang penting saya berusaha untuk sembuh, untuk sehat gitu aja. Jadi jangan sekali-kali kalian membandingkan kejadian yang dulu sampai yang sekarang, jangan pernah membanding-bandingkan. Terus jangan terlalu sering berpikir tentang penyakit ya. Ini pengalaman saya waktu itu, saya lama sekali ya, tiap hari, tiap menit, tiap bangun pasti kepikiran itu penyakit ini, penyakit apa, ini penyakit apa. Nah itu yang bikin lama sembuh ya.
Nah ketika dapat kuncinya, setiap hari saya nggak dipikirin, saya bilang masa bodoh ya gitu ya. Jadi yang penting saya ikutin aja cara-caranya, tahapan-tahapannya, jalan-jalan, makan teratur gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin lah tentang penyakit, nggak usah, biarin. Yang penting kalian sekarang ini, saya juga gitu ya, ikutin tahapan-tahapannya, olahraga teratur, makan dijaga, jaga pola pikir, berpikirnya jangan kemana-mana, jalan aja lah gitu, apa adanya. Sekarang kalau lagi misalkan sakit, terima aja sakitnya gitu ya. Sekarang lagi nggak enak, terima aja nggak enaknya, cuman jangan diterima gitu aja ya. Sekarang lagi misalkan sakit, ya udahlah biarin, sekarang lagi sakit. Sekarang kalau penyembuhannya apa? Oh mesti jalannya, ya udah jalan-jalan aja gitu. Sekarang lagi pusing nih, aduh sekarang pusing nih, nggak usah dipikirin, yang penting caranya menghilangin pusing itu kayak gimana. Duh saya lagi pusing nih, oh saya kurang gerak, ya udah gerak aja, jalan aja keluar gitu, keluar ya. Saya juga waktu itu gitu, pusing di rumah diam gini, duh saya bilang nih ini pusing nih, tapi nggak berpikiran wah ini pusing penyakit, ini penyakit, nggak. Saya waktu itu ini pusing, saya bilang gitu ya, saya harus keluar, keluar, bayar minum keluar gitu. Lagi jalan gini pusing, ya udah duduk, minum, duduk, udah nggak pusing, jalan lagi, udahlah, nggak usah dipikirin. Nah gitu waktu itu kunci saya ya. Nah itu teman-teman, kalau misalkan untuk video selanjutnya nanti saya akan jelaskan lagi. Nah ada teman juga yang WA kemarin, Pak katanya kenapa nomor WA nggak dicantumin di video YouTube. Nah untuk WA untuk WA nih saya jelaskan ya, kenapa saya nggak bilang nggak bagi-bagi nomor WA. Saya nggak bagi-bagi nomor WA pun sekarang yang nge-WA itu sangat banyak sekali gitu ya. Makanya saya kebayang kalau misalkan nyantumin nomor WA di YouTube, nge-share ke kalian, siapa yang mau konsultasi gitu, bukan konsultasi, pengen nanyain pengalaman saya, segimana repotnya, segimana banyaknya ya. Makanya untuk kalian untuk cari informasi jangan ke saya aja, nggak usah nge-WA ke saya, nggak usah lah. Saya juga dulu nggak nge-WA orang lain. Kalian cukup tonton aja video YouTube ya. YouTube orang lain banyak sekali di YouTube itu, wah banyak sekali ya. Ikutin langkahnya gitu. Jadi nggak usah bertanya, ikutin aja langkahnya, pasti sembuh. Cuman saya titip pesen ya, nggak, jangan terlalu nonton aja terus gitu ya. Tanamkan dalam diri Anda juga harus sabar ya. Menjalaninya harus sabar, penuh keyakinan, sabar menjalaninya, yakin ya, nomor satu itu yakin kalian bakalan sembuh ya. Terus ikutin tahapan-tahapannya ya. Nah itu pasti bakalan sembuh ya. Nah itu, jadi untuk teman-teman yang tidak punya nomor WA saya, nggak usah lah ya, tonton aja video saya. Video orang lain itu lebih jelas ya, video orang lain lebih jelas ya, karena mungkin mereka itu ya mempelajarinya dengan dengan serius ya. Kalau saya sekarang mempelajarinya ketika memang saya udah sehat, agak malas juga sebetulnya ya. Sebetulnya kemarin-kemarin juga saya nggak akan bikin video seperti ini ya gitu, cuman terlalu banyak yang WA akhirnya. Makanya kalau sekarang ada yang WA, udah deh nanti saya bikin video. Soalnya kalau misalkan ngechat di WA, aduh saya susah ngebalesnya ya, terlalu banyak orang ya, makanya saya bikin video. Nah itulah teman-teman, untuk selanjutnya nanti kalau misalkan ada yang dirasa, kalian nggak usah khawatir, itu memang sensasi daripada GERD, anxiety psychosomatis ya. Kalian cukup sabar menjalaninya, harus dengan sabar menjalaninya, ikutin langkah-langkahnya. Tanamkan dalam pikiran kalian ya, kalau kalian itu bakalan sembuh ya, bakalan kembali lagi seperti dulu ya. Saya juga udah alhamdulillah ya sekarang, walaupun baru 80% ya, kembali seperti dulu. Cuman untuk sekarang saya udah enak, jalan-jalan enak gitu ya. Kalau untuk bekerja keras juga sekarang memang saya belum bisa ya. Tahunya saya belum bisa bekerja dengan keras itu untuk nyapu halaman aja di rumah. Kadang saya sekarang udah pusing, jadi makanya berarti memang saya juga belum normal 100% ya. Nah itu teman-teman,
Video dari saya, nanti saya akan jelaskan lagi. Untuk yang lain-lainnya saya potong dulu sampai sini biar nggak terlalu panjang lebar, biar durasinya nggak terlalu banyak. Nah, untuk tetap berkembangnya video saya, tolong ya di subscribe ya video saya, terus tombol loncengnya tolong ditekan biar kalian dapat notifikasi dari video saya yang terbaru ya. Titip ya, tolong di subscribe. Nah, itulah video dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.